Halo semuanya, welcome back to channel Erina Damayanti Ligin. Nah, di video kali ini gue pengen membahas gimana caranya gue bisa turun 14 kg dari kayak gini menjadi kayak gini. Dan akan membahas permasalahan apa yang gue hadapi selama gue diet dan gimana cara mengatasinya. So stay tune ya until the end of this video. Jangan lupa subscribe dulu ke channel gue, like dan turn on the notification bell, oke? Thank you. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue akan membahas gimana caranya gue bisa turun 14 kg ya. Dan gue akan jelasin perjalanannya dari awal sampai akhir. Gue ceritain dulu, jadi background diri gue sendiri adalah gue itu terlahir bukan sebagai anak yang kecil atau kurus gitu loh. Jadi gue terlahir sebagai anak yang bongsor. Buktinya aja, saat TK itu berat gue, TKA loh ya, TKA umur 45 tahunan gitu, berat badan gue aja udah 30 kg. Terus agak tinggi juga gitu, jadi tinggi dan besar dan jadi kayak ya bongsor gitu lah. Dan hal ini pun sebenarnya masalahnya buat gue karena itu bikin jadi mentalitas gue tuh buruk gitu loh terhadap diri gue. Gue selalu mikir kalau gue adalah anak bongsor, anak besar, anak gendut, apa gitu lah. Pokoknya jadi kayak merasa tidak berharga. Nah itu salah ya, jangan diikutin. Oh ya, gue juga pengen ngomong sebenarnya nggak ada yang masalah dengan badan yang besar, cuman gue mau ngasih cerita aja. Pasti kan ada di luar sana yang mikir gampang lah kalau misalkan emang dari dulunya badannya udah kurus pasti gampang balik lagi. Nah, mau ngasih gambaran bahwa enggak, gue itu dulunya adalah selalu anak besar gitu ya. Sekilas nih pengalaman diet gue pas SMP itu gue pernah mengurus badannya karena gue waktu itu pertama kali ya anak baru gede kayak diet gitu, diet dengan cara yang tidak benar. Waktu itu kayak nggak makan apapun selain buah selama beberapa hari kayak gitu-gitu. Ya jadi kurus sih waktu itu. Nah terus tapi ya naik lagi kemudian waktu SMA terus sampai kuliah juga naik lagi. Terus pas kuliah itu pernah 2 kali diet, pernah naik sampai 72 kg. Terus gue diet itu pernah turun sampai 61. Terus pas koas naik lagi, terus diet lagi juga pernah nyampe 62, mungkin 61-62 gitu. Terus endingnya naik lagi, yang terakhir itu menjadi 68,6 kg. Terus diet yang terakhir yaitu adalah yang nyampe sekarang, itu sekarang berat gue adalah 54,3 kg. Nah, so far kali ini adalah berat badan terendah di dalam hidup gue. Karena sebelumnya meskipun jadi kurus juga gitu ya waktu diet sampai 61 kg itu, tapi nggak pernah tuh yang namanya menyentuh angka depannya 5. Jadi selalu nggak pernah di bawah 60 gitu loh berat badannya. Nah itu adalah salah satu permasalahan juga yang nantinya akan gue bahas. Nah pada bulan Desember 2019 berat badan gue itu adalah 68,6 kg. Gue mulai diet dengan cara yang selama ini gue pakai, yaitu adalah restriksi kalori atau membatasi jumlah kalori yang gue makan. Di sini gue menggunakan bantuan aplikasi namanya MyFitnessPal. Itu untuk kayak ngukur gitu makanan yang gue makan ini berapa kalori. Jadi gue tahu totalnya hari itu gue makan berapa kalori gitu ya. Gue membatasi kalori gue itu sebesar 1200 kalori per hari. Jangan bingung ya, kekal atau kal yang tulisannya kayak gini itu artinya sama aja ya, itu sama. Tapi jangan ikutin gue, ingat, jangan ikutin gue karena setiap orang kebutuhan kalorinya itu berbeda. Dan nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu kali ya, atau bisa cari-cari dulu sendiri gimana sih cara menghitung kebutuhan kalori untuk diri kalian sendiri. Gue melakukan hal itu sampai bulan Maret tahun 2020, waktu pertama kali mulai WFH ya itu. Nah, kebetulan juga sampai Maret 2020 itu berat badan gue udah turun tuh, udah jadi 61, dan itu hanya dengan restriksi kalori aja. Gue nggak melakukan yang namanya pantangan makan minyak lah, pantangan garam lah, pantangan apa, nggak. Hanya restriksi kalori. Jenis makanannya campur-campur, makan kotor, makan bersih, campur, tapi jumlah kalorinya aja yang dibatasi. Nah, di situ gue nge-stuck di 61 kg, dan ini yang gue sebut dengan weight loss plateau. Jadi abis turun, nge-stuck datar grafik berat badannya. Meskipun tetap aja gue melakukan restriksi kalori itu sampai bulan Juni atau Juli gitu.
itu berlangsung. Nah, pada saat bulan Juni-Juli itu, karena emang nge-stuck dan gue masih pengen turun lagi, karena gue emang belum mencapai berat badan ideal ya waktu itu, berdasarkan body mass index dan body fat percentage juga belum. Jadi gue masih pengen mengurangi lemak di tubuh gue. Jadi ya udah gimana caranya ya, akhirnya gue mulai olahraga, yaitu waktu itu olahraganya pakai Chloe Ting punya program yang Summer Shred 2020. Berat badan gue malah naik. Jadi itu kan program selama 28 hari ya. Berat badan gue itu malah naik jadi 60 sampai totalnya tuh 62,8 kg. Wah, jadi malah naik gitu ya. Tapi ujung-ujungnya balik lagi sih, sampai ke 61 kg lagi sih. Nah, gue melanjutkannya terus sampai sekarang di bulan November 2020 ini. Dan sekarang berat gue adalah di 54,3. Nah, gimana sih caranya? Oke, pertama gue akan mengelis dulu permasalahan-permasalahan apa aja yang gue alami ya selama dia. Yang pertama, selama ini gue tidak pernah bisa sampai di bawah 61 kg. Itu kenapa? Gue mengidentifikasi diri gue sendiri bahwa itu adalah masalah mental. Jadi selama gue diet berkali-kali itu kan, iya pasti gue juga mengalami yang namanya weight loss plateau, ya kan. Nah, di saat weight loss plateau itu memang di 61 kilo terus sih gue plateaunya. Itu gue jadinya nyerah, karena gue itu orangnya kayak agak-agak apa ya, ekstrim dikit gitu kali ya mungkin. Jadi kayak misalnya, ya udahlah nggak bisa lagi, ya udahlah gue makan aja gitu. Kayak terus gue juga ada pemikiran-pemikiran kayaknya emang gue ditakdirkan untuk menjadi cewek yang nggak bisa kurus deh. Ya semua itu mental. Jadi permasalahan pertama itu terjadi karena menyerah, yang pertama. Yang kedua, gue itu melakukan yang namanya stress eating tanpa gue sadari. Apakah itu stress eating? Kalau stress, pelariannya makan, gitulah gampangnya ya, gampang. Ya meskipun itu ada istilah sendiri yang perlu diperdalam, tapi stress eating itu ya kurang lebih kayak gitu. Tapi ya nggak bisa ngilangin stresnya karena sumber stresnya masih ada, permasalahannya tidak selesai. Ya cuman enak bentar doang, tapi habis itu ya stres lagi dan ya ujung-ujungnya malah jadi naik lagi berat badannya. Nah, itu adalah permasalahan yang pertama, tidak bisa turun sampai di bawah 60. Yang kedua adalah weight loss plateau. Weight loss plateau ini sebenarnya terjadi pada semua orang yang diet ya. Nggak semua sih, maksudnya ada juga tuh yang turunnya langsung mulus-mulus aja gitu ya. Tapi iya, gue mengalami, dan mungkin kalian sendiri juga mengalami. Kok abis turun banyak gitu kayak nge-stuck ya. Nah, kenapa sih bisa weight loss plateau? Begini pembahasan. Kenapa kita bisa turun berat badannya? Karena kita berada dalam keadaan kalori defisit. Kalori defisit itu apa? Gampang aja, maksudnya kalori masuk sama kalori keluar lebih besar kalori keluar. Jadinya tubuh kita menggunakan cadangan energi kita, yaitu dari lemak atau dari gula otot atau dari apapun itu yang disimpan di tubuh kita untuk sebagai sumber dari pengeluaran kalori tersebut. Tapi ketika kita sudah turun nih berat badannya banyak gitu, misalnya kita mengalami plateau karena berbagai hal. Satu, misalnya waktu kita berat badannya udah berkurang, basal metabolic rate kita akan turun. Jadi kebutuhan kalori basal kita pun akan turun. Jadi misalnya pas dulu nih waktu berat badan aku 68 itu misalnya ya, ini kasarnya doang, ini nggak bener ya, aku bisa basal metabolic rate-nya itu adalah 1800 kalori misal, contoh. Tapi karena beratnya udah sekarang 61, ya pasti berkurang lah basal metaboliknya, mungkin jadi cuma 1200 kayak gitu. Ya jadi kalau aku misalnya membatasi kalori aku untuk yang dimakan itu tetap 1200 aja, ya otomatis kalori in and kalori out menjadi sama, sehingga ya tidak menghasilkan defisit lagi, jadi yang nge-stuck di situ aja. Kemudian yang kedua, selain basal metabolic rate-nya sendiri yang turun, tubuh kita itu kan pinter ya guys. Kalau misalkan badan kita itu merasa, wah energi yang masuk ini kurang, jangan-jangan aku dalam kondisi kelaparan, ya udah kita akan mereserve energi yang kita keluarkan. Kita jangan ngeluarin terlalu banyak energi. Jadi tubuh kita akan mengurangi aktivitas namanya NEAT, kalau nggak salah, gue lupa singkatannya dari apa itu, nanti gue taruh di sini. Itu akan dikurangi oleh tubuh kita sehingga pengeluaran kalori kita pun menjadi berkurang. Ya kalau
pengeluaran kalori kita berkurang, ya otomatis kita jadi nggak defisit lagi dong. Jadinya malah jadi sama gitu. Oke? Dan satu-satunya cara tubuh untuk bisa memakai cadangan energi adalah dengan defisit kalori. Dipakai cadangan energinya. Ada sih satu cara lagi, yaitu dengan memotongnya langsung ya, alias kayak sedot lemak gitu ya, atau operasi plastik gitu. Ya tapi kan itu dalam kasus yang berbeda ya. Dalam hal ini kita nggak ngomongin yang itu. Jadi udah ngerti kenapa bisa terjadi weight loss plateau. Terus gimana cara gue mengatasi weight loss plateau itu? Kok sekarang bisa sih jadi turun lebih bawah dari itu? Jadi solusinya adalah menambah jumlah kalori yang keluar atau mendikitkan lagi makanannya. Nah tapi kan ya itu harus dalam keadaan seimbang dong. Kita nggak mungkin makan sampai dikit banget. Mau gimana coba? Emang kita mau hidup kayak gitu? Enggak juga kan. Jadi yang gue lakukan adalah waktu itu berolahraga supaya menambah jumlah kalori yang dikeluarkan. Nah tapi permasalahannya adalah malah naik berat badan. Dan meskipun gue udah melakukan olahraga itu sendiri, pertama-tamanya emang bisa tuh turun sampai 59 atau 60 gitu. Tapi ya udah masih ngestak aja di situ. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang yaitu need. Sebelumnya gue tidak menyadari bahwa need itu adalah penting. Nah waktu itu gue sambil cari ilmu dan gue mengetahui ilmu need ini, baru gue sadar kayak oh iya ya, need gue tuh jadinya dikit banget. Apalagi baru mulai dengan WFH itu gue menjadi makin depan komputer doang, nggak boleh, kan emang harus di rumah aja ya, nggak boleh ketemu orang-orang gitu ya untuk menghindari penularan. Gimana cara gue memantau need itu? Membuat komitmen bahwa gue harus berjalan sebanyak 6.000 langkah per hari. Nah dari situ barulah gue bener-bener bisa menjaga tuh keluaran kalori gue. Dan semenjak saat itu sampai detik ini, sampai sekarang berat badan gue masih terus turun. Permasalahan ketiga, olahraga kok beratnya malah naik. Nah itu adalah permasalahan yang bikin kita jadi kayak gak mau olahraga. Penjelasannya adalah kalau misalkan kita awalnya tuh gak pernah olahraga, kemampuan kardiovaskularnya segitu, penyimpanan glikogen otot gue segitu, otot gue juga segitu-segitu saja, metabolic rate gue juga segitu-segitu saja. Dengan berolahraga tentunya itu semua akan berubah. Yang bikin kita jadi naik adalah yang pertama, waktu kita baru pertama kali mulai berolahraga, volume darah kita itu kan yang tadinya kita nggak ada kebutuhan oksigen yang banyak, nggak ada kebutuhan energi yang banyak, ya udah segitu aja gitu loh. Begitu kita olahraga, tubuh kita mendeteksi bahwa ada peningkatan kebutuhan oksigen yang meningkat, kebutuhan energi yang meningkat, sehingga volume darah kita juga meningkat gitu. Salah satu perubahan di tubuh gue yang gue sadari adalah pembuluh darah gue itu, venanya, pembuluh darah balik ini semakin jadi menonjol gitu loh. Itu salah satu bukti bahwa ada penambahan volume intravaskular, ada penambahan volume cairan di tubuh kita. Ya otomatis air itu kan berat ya nambah lah gitu berat badan kita juga. Terus kalau kita jadi berolahraga, kalian kan tahu otot kita bisa bertambah besar kan? Ada masa otot yang bertambah. Pas awal-awal pasti itu juga bertambah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita butuh butuh cadangan energi yang lebih banyak, yaitu misalnya glikogen otot. Si glikogen otot ini 1 gramnya aja bisa akan mengikat 3 gram air. Jadi dia akan mengikat banyak air. Makanya waktu awal-awal olahraga pasti bisa naik, lemaknya belum berkurang banyak-banyak amat, tapi ya volume darah kita meningkat lebih cepat dan ada glikogen otot itu yang bertambah. Jadi tidak perlu takut kalau misalkan berat badan kita naik di awal-awal olahraga. Terus permasalahan yang terakhir yang mau gue sebutkan di saat ini adalah apakah harus olahraga? Dan gimana caranya sih kalau misalkan itu mau konsistensi olahraga, karena gue tahu itu susah banget kan. Gue sendiri juga mau mulai olahraga waktu itu, awalnya nggak olahraga itu sampai Maret itu. Kenapa? Karena gue yang nggak suka olahraga gitu loh awalnya. Sekarang sih gue suka. Kenapanya nanti kita bahas. Oke, jadi apakah harus olahraga? Jawabannya adalah enggak juga, tergantung. Pertama dari pengalaman gue sendiri aja, gue bisa turun 6 kilo tuh dari 68 sampai 7 kilo ya, 7 kiloan dari 68 sampai 61 tanpa olahraga, hanya dengan restriksi kalori. Ya tapi itu
mau sampai seberapa kita nurunin berat badannya, tergantung dari itu kan, apakah masih mau turun lagi. Terus apakah kita juga pengen hidup sehat? Kalau pengen hidup lebih sehat ya tentunya kita harus olahraga. Jadi apakah harus olahraga? Tidak, tergantung dari tujuan kalian masing-masing gitu. Terus gimana caranya bisa konsisten olahraga? Jadi gue udah olahraga dari bulan Juli sampai November sampai sekarang. Jadi tips and triknya adalah olahraga itu harus fun. Harus fun banget. Jangan terlalu capek. Jangan terlalu menuntut diri dengan target-target, entah itu target turun berat badannya, entah itu target harus turun lingkar badannya, entah itu target harus bisa gerakan olahraga yang kayak gini, entah itu target harus sehari jalan 1 kilometer atau berapa. Jangan yang terlalu membebani. Kenapa? Karena kalau menurut pengalaman aku sendiri, aku tuh jadi nggak suka olahraga karena adanya pengalaman mengenai olahraga yang tidak menyenangkan, yang tersimpan di dalam memori aku. Jadi aku begitu mau olahraga aja, kayak rasanya udah nggak mau gitu, kayak aduh males lah, kayak ogah banget gitu rasanya, kayak nggak ada rasa kayak gue pengen olahraga. Jadi kalau misalkan ada pengalaman yang nggak enak tersimpan di otak kita ya otomatis kita akan nggak mau olahraga. Jadi olahraga harus fun, jangan nuntut. Di saat gue menaruh terlalu banyak target, kayak misalkan kayak aduh kok gue nggak bisa sih sit up 100 kali, padahal dulu gue bisa langsung sit up 200 kali gitu. Jadinya kayak keras terhadap diri sendiri. Jadinya intinya tuh yang pas mau olahraga tuh yang ada di otak gue kayak aduh gimana gitu loh. Jadi kayak nggak pengen olahraga. Nah itu yang gue buang, gue tinggalkan. Jadi kayak kalau misalkan hari ini gue aduh gila, gue baru 1 video berpemanasannya doang aja udah capek, ya udahlah tunggu bentar lagi, setengah jam lagi berolahraga lagi. Terus kayak oke 1 video lagi ternyata gue udah kayak aduh capek banget, ya udahlah nggak usah terlalu keras gitu sama diri sendiri. Yang penting itu bisa menjadi gaya hidup yang sustainable gitu ya kalau menurut gue. Tapi itu balik lagi ke setiap orang berbeda-beda. Kalau kalian pengen hasil yang cepat, kalian mau menuntut diri kalian secara keras kayak harus no pain no gain kayak gitu, itu ya silahkan. Tapi kelemahannya dengan cara itu kalau di diri gue adalah itu tidak sustainable. Jadi kayak nggak akan bisa gue lanjutin sampai seumur hidup gue. Oh ya, gue juga pernah nonton nih 1 video dari TED Talk. Jadi dia tuh ahli gitu ya. Dia meneliti tentang prinsip no pain no gain dan dia mengatakan bahwa prinsip no pain no gain itu salah. Coba aja ditonton, karena itu bagus banget sih menurut gue dan sangat-sangat membuka pikiran. Dan sejak gue nonton itu gue baru kayak oh iya ya, gue jangan menuntut diri gue harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Karena atlet-atlet aja begitu porsi latihannya. Menarik banget, coba ditonton. Terus, ketika gue nggak menuntut diri gue gimana-gimana dan gue menjalaninya saja, ternyata itu malah jadi fun banget guys. Karena gue jadinya bisa ngelihat tanpa gue sadari, gue wow, kayak perubahannya tuh keren banget gitu loh. Dari awalnya gue bener-bener gak bisa push up sama sekali, gue jadi bisa push. Awalnya gue gak bisa sit up itu ya pertama-tama emang gue menuntut diri gue sih, gue kayak aduh harus bisa 100 kali gitu. Tapi ya maksudnya kayak tau lah, maksudnya kayaknya gue emang bisa nih sit up 100 kali, ya udah yuk sit up 100 kali gitu. Saya jumlah challenge-nya itu harus cukup, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, karena kalau kita nggak ada challenge, otak kita akan bosan dan kita juga akan berhenti. Kenapa gue bilang harus menjadi kebiasaan yang sustainable? Karena kalau misalkan kita nggak bisa mempertahankan kebiasaan itu, penelitian mengatakan bahwa orang yang berhasil diet itu tidak bisa mempertahankan selama berapa? Gue lupa, kalau nggak salah selama 2 tahun dia balik lagi gitu loh ke keadaan dia yang sebelumnya. Nah kita nggak mau kan kayak gitu, kita pengennya ya udah kurus ya kurus terus dong selamanya, udah sehat ya sehat terus dong selama. Jadi harus bisa jadi kebiasaan yang sustainable. Oke? Nah segitu dulu deh ya pembahasan untuk hari ini, kayaknya juga udah panjang banget. Maybe next gue akan membuat pembahasan yang lain mengenai fitness. Kalau kalian suka ya tentang video ini, ya udah jadinya jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya, dan di share kalau kalian merasa video ini berguna. See you in my next video, bye.